Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lani Mega Safitri, SPD, SI, MPD, selaku Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Di sini saya Anita Nur Izati, dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 05 akan mempresentasikan bab 2, yaitu materi tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Topik yang dibahas di bab kedua kali ini yaitu yang pertama perencanaan usaha bidang konversi energi, yang kedua sistem produksi peralatan konversi energi, yang ketiga menghitung titik impas atau break even point usaha peralatan konversi energi, yang keempat strategi promosi produk peralatan konversi energi, yang kelima laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi, dan yang keenam evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable energi, yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Sumber energi yang dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Di sini saya memberikan gambar tentang sumber energi yang akan terisi oleh alam. Yang A, perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ada ide dan peluang usaha. Yang kedua, ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada perencanaan administrasi usaha. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Yang kedua, yang B, yaitu sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, ada aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi diantaranya yang pertama, yang A, konversi energi angin. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Yang kedua, yang B, yaitu konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik atau PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Yang C, energi air. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Yang E, biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Kemudian yang D, biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke geyser atau pengolah. Yang F, energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Kedua, manfaat produk bidang konversi energi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. Yang A, keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi
nasional di masa mendatang. Yang B, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Yang C, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. Yang ketiga, potensi produk bidang konversi energi di daerah. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Yang keempat, ada perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dapat menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Itu contoh dari perencanaan produksi rekayasa dari konversi energi. Yang kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat pendukung dalam pembuatan arang diantaranya yang pertama ada alat pirolisis atau drum pembakaran, yang kedua ada alat penumbuk, yang ketiga ada ayakan, yang keempat wadah pencampuran kanji, dan yang kelima pencetak arang briket. Keenam, proses produksi rekayasa konversi energi. Yang pertama ada pembuatan arang briket. Yang harus disediakan yaitu penyediaan bahan baku. Yang kedua proses pirolisis, yang ketiga penepungan, yang keempat pencampuran, yang kelima pencetakan arang briket, yang keenam pengeringan, yang ketujuh penggunaan produk arang briket, yang kedelapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang ketujuh ada pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk perkembangan dengan cepat selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. B. Memuat informasi yang jelas dan jujur. C. Menarik, desain, warna, bentuk dengan komposisi yang imbang. Yang D. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Dan yang E. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Yang C yaitu topik yang ketiga, menghitung titik impas atau break even point usaha peralatan konversi energi. Yang pertama ada pengertian BEP atau break even point. Analisa break even point atau BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Komponen pembiayaan dalam satu proses produksi bulanan dengan masa produksi per bulan 25 hari yaitu ada A. Biaya investasi, yang B. Biaya variabel, yang C. Biaya penyusutan, yang D. Biaya produksi, yang E. Produksi arang briket, dan yang F. Keuntungan. Yang kedua ada menghitung BEP. Kemudian untuk topik yang keempat yaitu ada strategi promosi produk peralatan konversi energi. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi yang pertama memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, yang kedua meningkatkan angka penjualan, yang ketiga membangun loyalitas konsumen. Yang pertama ada manfaat promosi. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. Yang A.
mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang B, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang C, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, ada sasaran promosi. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya: yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, tentukan tujuan promosi. Yang ketiga, buat isi pesan yang menarik. Yang keempat, pilih sarana promosi. Dan yang kelima, buat anggaran promosi. Dan yang laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, ada neraca. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow. Yang terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan pembuatan produk. Di sini saya menjelaskan kegiatan pembuatan produk dalam evaluasi. Yang pertama, ada informasi proyek pembuatan model atau produk. Yang kedua, tugas pengembangan proyek. Yang ketiga, nama produk. Yang keempat, pekerjaan dan pendidikan terkait. Yang kelima, organisasi. Yang keenam, langkah kerja. Dan yang terakhir, 7, lampiran portofolio. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.